Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-ibu, Ibu dosen, Ibu guru pamong dan mahasiswa kita, Bu Okvita. Selamat pagi, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, Ya, sehat, semangat. Alhamdulillah sehat Ibu dosen. Untuk Bu Okvita, untuk PPL hari pertama ini, apakah sudah siap Ibu melaksanakan PPL? Insya Allah Bu, siap. Perkenalkan ya Bu, saya Budi Purwati, saya sebagai dosen pembimbing Ibu dari UIBU. Sedangkan ada 2 teman kami dari Guru Pamong, monggo dari Ibu-ibu Guru Pamong diperkenalkan ke mahasiswanya hari ini. Kenalkan saya Bu Arni yang nantinya akan membantu dari Ibu Okita sebagai mahasiswa PPL nanti ya. Nanti ini kita akan membantu panjenengan mempersiapkan dan melaksanakan praktek pembelajaran. Begitu Bu Okita. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Arni, Guru Pamong beserta Bu Okita. Perkenalkan, di sini saya Ibu Nur Hafida, Guru Pamong dari Universitas Insan Budi Utomo. Di sini nanti saya akan membantu beserta Bu Arni membantu Bu Okita sebagai mahasiswa kami untuk mempersiapkan dan membimbing dalam pelaksanaan praktek penyelesaian nanti. Seperti itu. Ya, baik. Karena sudah memperkenalkan diri, sudah kenal. Kalau kata istilahnya itu kan tak kenal maka tak sayang deh. Karena kita sudah tahu, kita saling mengenal. Jadi sebelum melaksanakan PPL, persiapan apa yang sudah dilakukan Bu Okta? Saya mempersiapkan modul ajar, kemudian media, metode, dan pembelajaran games kuisis, dan pembelajaran pendekatan mendalam. Begitu. Baik. Mengajar materi bilangan bulat yang diintegrasikan dengan literasi finansial. Sebelumnya, ini kita melakukan negosiasi dulu ya Bu, kita tanya-tanya dulu karena ini masih sebelum menginjak ke PPL yang sebenarnya, inti dari PPL. Ibu untuk alokasi waktu nanti di dalam kelas kira-kira berapa menit Ibu? 2 kali 40 menit, 2 JP Bu. Oh ya SMP ya, 80 menit ya kalau SMP. Baik, setuju. Oke, ya. Ibu kalau boleh tahu di modul Ibu itu tujuan pembelajarannya apa nggih? Tujuan pembelajaran yang saya angkat adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk dengan penguatan literasi finansial. Bentuk literasi finansialnya seperti apa, Ibu? Bentuk literasi finansial atau literasi keuangan, jadi peserta didik saya ajak untuk menghitung besar diskon dari suatu harga beli dari barang di ketiga toko di LKS yang peserta didik terima. Jadi mereka mendiskusikan cara menentukan diskon dalam bentuk persen, diskon dalam bentuk pecahan. Guru Pamong bisa untuk menambahkan atau bisa menggali informasi lebih dalam ketika nanti PPL kita biar sama-sama enak gitu nggih. Monggo dari Ibu-ibu Guru Pamong dipersilakan. Monggo Bu Abida dulu, enggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu Dwi. Saya ingin bertanya untuk apa rencana yang akan diajarkan oleh Bu Okita ini, semoga nanti waktu kegiatan PPL diberikan kelancaran. Monggo Bu Arni barangkali mau ada yang ditambahkan.
Tadi saya sudah menyimak dari Bu Ovita sama Ibu dosen. Alhamdulillah untuk modul ajarnya sudah bagus nggih Bu nggih. Ya, Untuk nanti tinggal persiapan eksekusinya semoga nanti berjalan lancar. Untuk medianya dan sumbernya disesuaikan dengan karakter siswanya begitu. Nggih. Bagus Bu Okvita, karena sudah konseptual ya, maksudnya Bu Okvita sudah melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi di situ ada mitra pembelajarnya juga. Itu keren Bu, ada mitra pembelajar juga. Kemudian penggunaan medianya sudah lengkap. Semoga nanti pembelajaran di kelas menarik ya Bu. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah mengerjakan soal kuisis ya. Anak-anak sudah bisa mengerjakan soal kuisis. Soal yang sudah didiskusikan tadi. Ya. Ya, ayo Mbak. Setelah ini kalian saya tunjuk untuk presentasi ya anak-anak. Ya. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Akan nanti presentasi ya. Melakukan asesmen itu menggunakan apa Bu? Untuk mengukur siswa ini berhasil, siswa ini tidak berhasil, 70% itu berhasil, 30% tidak berhasil, itu menggunakan apa? Indikator apa yang Ibu gunakan? Asesmen atau penilaian utama saya melalui kuisis memberikan 2 soal bilangan bulat dan rasional dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual, seperti anak-anak mampu menghitung diskon dalam bentuk persen dan pecahan. Kemudian, bagaimana indikatornya? Terlihat bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Bahwasanya pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran literasi finansial. Jadi, dalam pembelajaran saya, diskusinya anak-anak tadi, dan presentasi, maka saya menilai bahwa pembelajaran di kelas tadi 70% berhasil. Artinya anak-anak mampu menentukan nilai diskon dari penjualan atau jual beli dari barang-barang di ketiga toko tersebut, benar perhitungannya. Dan anak-anak mampu menghitung persen, berapa persen diskon yang mereka terima dan harus membayar berapa, seperti itu. Kemudian 30%-nya masih saya lihat anak-anak belum mampu atau belum cakap dalam menghitung persen dan dalam bentuk pecahan. Jadi itu yang harus saya bimbing supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kan nggih. Biasanya anak-anak itu latihan menjadi seorang teller. Kalau saya sudah tidak menggunakan mainan lagi, Bu, tapi saya setting role play itu di kelas ada juga lab khusus untuk praktikum perbankan. Jadi saya menggunakan uang asli karena nanti siswa itu ada alat mesin hitung uang untuk sensor uang. Jadi tahu bahwa implementasinya di real dunia nyata untuk kehidupan sehari-hari tidak mainan lagi. Tapi tidak apa-apa untuk siswa SMP mungkin cukup dengan mainan. Biasanya kalau uangnya gimana? Biasanya anak-anak itu pakai uang kas terus ditukar 2.000 aja. Yang penting anak-anak bisa latihan seperti itu. Kalau kalau itu sedikit masukan saja Bu Vita. Tapi pembelajaran Bu Vita sudah luar biasa bagus melihat antusias anak-anak main kuisis. Betul, terima kasih dari Bu dosen Bu Dwi tadi ada role play di kelas siapa yang menjadi pedagang, nanti ada transaksi jual beli, proses diskon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku guru pamong ya. Terima kasih. Itu mungkin bisa selanjutnya saya kembalikan pada Ibu dosen. Terima kasih itu Bu Dwi yang bisa saya sampaikan. Oke. Monggo. Mungkin dari Bu Nur Hafidah, ada Ya. tambahan Bu Nur Hafidah? Terima kasih. Kami cuma ingin menyampaikan saja bahwa pembelajaran
tadi yang disampaikan oleh Bu Vita itu bagus sekali, dan jarang-jarang sekali ketika pembelajaran matematika anak-anak itu senang dengan pelajaran matematika dengan dibentuk atau dikemas seperti itu ya, yang tadi Bu Vita praktekkan itu bagus sekali. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan atau kasih ke anak-anak itu bisa istiqomah ya. Jadi pembelajarannya selalu menyenangkan sehingga matematika itu bukan mata pelajaran yang menakutkan, tapi yang menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Vita, semangat untuk Bu Vita, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih Ibu dosen pembimbing, terima kasih Ibu Guru Pamong telah mendampingi PPL kegiatan praktik mengajar mandiri saya pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari Ibu semuanya bisa membawa keberkahan untuk karir saya ke depan. Mohon doanya Bung G, semoga saya bisa mendapatkan instansi sekolah di mana saya dapat mendedikasikan integritas saya, kompetensi saya, terus saya kembangkan untuk anak bangsa. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.